Sejarah lahirnya bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling itu awal mula masuk di Indonesia diawali dengan masuknya bimbingan dan konseling yang dulunya itu bernama bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah. Nah, pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau yang disebut dengan FKIP yang kemudian berkembang menjadi IKIP di Malang pada tanggal 20 sampai tanggal 24 Agustus 1960. Perkembangan berikutnya tahun 1964 di IKIP Bandung dan IKIP Malang yang mendirikan sebuah jurusan bimbingan dan penyuluhan. Nah, konsep bimbingan dan konseling sendiri itu uh, bimbingan memiliki arti menunjukkan, membimbing, menutup, atau membantu. Dan bimbingan diartikan sebagai mengarahkan ataupun memberikan nasihat dan juga pendampingan. Dengan demikian, bimbingan merupakan sebuah proses pendampingan terhadap peserta didik baik secara kesinambungan, terarah, rencana, dan sistematis. Sedangkan konseling sendiri merupakan proses penanaman, penumbuhan, dan pembangunan konsep diri serta kepercayaan diri kepada peserta didik. Konseling juga diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan secara tatap muka oleh seorang ahli atau yang disebut dengan konselor kepada individu yang sedang mengalami permasalahan atau disebut dengan klien dengan permasalahan yang dihadapinya, baik itu orang dewasa, anak-anak maupun orang. Bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena bimbingan dan konseling merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi, saling menutupi, saling mengisi, dan sebagai inti dari kegiatan rangka dalam memberikan layanan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, perbedaan konseling dan psikoterapi itu adalah jika konseling itu lebih mengarah kepada klien atau kepada orang yang memiliki gangguan kurang serius atau berhubungan dengan pencegahan, yaitu bisa bermula dari lingkungan pendidikan maupun non-medis. Biasanya jika konseling itu dilakukan untuk orang yang ingin memberikan permasalahan dengan tujuan dia mendapatkan pemecahan masalah tersebut. Kemudian jika psikoterapi itu lebih mengarah kepada pasien atau orang yang memiliki gangguan serius yang berkaitan dengan masalah pribadi dan mengambil keputusan atau juga yang berhubungan dengan penyembuhan. Ketika psikoterapi ini digunakan oleh orang atau pasien yang memiliki gangguan serius yang ingin menyembuhkan suatu masalah tersebut. Jadi larinya ke psikoterapi jika ingin sharing atau mencari solusi, kita bisa ke konseling. Bimbingan dan konseling itu juga memiliki banyak sekali fungsi teman-teman, yaitu yang pertama ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini yaitu membantu meningkatkan keterampilan dalam kehidupan dan juga mengidentifikasi juga mencegah masalah-masalah dalam kehidupan. Yang kedua yaitu ada fungsi preventif dan juga kuratif, yaitu pencegahan dan juga perubahan. Yang ketiga yaitu ada fungsi pemahaman, di mana konseling ini diharapkan mampu memahami segala potensi yang dimilikinya baik di lingkungan sekitar, di lingkungan individu, serta permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian ada fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran ini membantu individu untuk memilih ekstrakurikuler, jurusan atau program studi yang menetapkan atau menentukan penguasaan karir dan jabatan yang ingin kita minati. Kemudian ada fungsi adaptasi dan juga fungsi penyesuaian, fungsi perbaikan, dan juga fungsi penyembuhan. Kemudian pada materi kedua yaitu bimbingan konseling perkembangan di sekolah. Isinya hampir sama teman-teman, yaitu pengertian dari bimbingan dan juga konseling. Saya menyingkat saja karena di awal sudah saya jelaskan. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai tujuan bimbingan konseling dan perkembangan. Tujuan bimbingan konseling dan perkembangan yang paling esensial ini untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki ini agar menjadi lebih mampu atau mendorong orang tua dalam mengawasi dan juga mendampingi perkembangan anak-anaknya. Kemudian secara rinci tujuan dari bimbingan dan konseling ini adalah memahami, menerima, mengarahkan, dan mengembangkan minat bakat serta kemampuan seoptimal mungkin.
menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan, dan juga membantu anak dalam mengembangkan cara pemahaman dan sikap hidup yang sehat baik terhadap diri sendiri dan juga lingkungannya. Kemudian ada fungsi dan peran guru sebagai pembimbing. Jadi peran dan fungsi guru itu memiliki kesatuan peran dan fungsi yang tak terpisahkan, yaitu mulai dari mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Keempat kemampuan tersebut itu merupakan kemampuan integratif yang satu sama lain tak dapat dipisahkan. Jadi guru itu memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sebagai pembimbing, yaitu membimbing apa saja. Mereka membimbing moral dan kepribadian, membimbing norma dan juga tata tertib, mengajarkan bahan ajar serta ilmu pengetahuan, dan juga melatih keterampilan siswa. Selanjutnya yaitu ada struktur program bimbingan konseling atau BK perkembangan. Struktur program bimbingan dan konseling ini adalah sebuah kerangka atau rencana yang digunakan untuk mengorganisir semua aktivitas, metode, dan juga sumber daya yang diperlukan dalam memberikan bimbingan dan konseling perkembangan pada seseorang ataupun kelompok individu yang lainnya. Struktur program bimbingan dan konseling ini terdiri dari beberapa aspek, teman-teman. Yaitu yang pertama, memberikan layanan dasar bimbingan, memberikan bantuan kepada siswa melalui kegiatan kelompok untuk membantu perkembangan diri secara optimal yang bertujuan agar siswa tersebut mampu memiliki kesadaran tentang diri dan lingkungannya. Dan yang paling penting yaitu siswa mampu menangani masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua ada layanan responsif yang bertujuan untuk mengintervensi masalah pribadi siswa yang muncul dan bertekanan dengan masalah sosial pribadi atau karir. Kemudian yang ketiga ada sistem perencanaan individu, membimbing siswa untuk merencanakan, memonitoring, mengelola rencana pendidikan, karir, dan membentuk pribadi sosial. Juga siswa dapat merencanakan apa yang ingin dijangka oleh siswa agar lebih terarah. Kemudian ada layanan dukungan sistem. Layanan dukungan sistem ini melalui kegiatan manajemen untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh. Kemudian ada juga evaluasi program bimbingan dan perkembangan. Evaluasi program bimbingan dan perkembangan ini ada beberapa aspek, yaitu yang pertama, perencanaan program. Harus memperhatikan tugas perkembangan siswa dan permasalahan siswa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melaksanakan program. Tahapan pelaksanaan program ini meliputi menyusun rancangan program, melaksanakan program, dan juga mengevaluasi program. Kemudian yang terakhir ada evaluasi program. Ini bertujuan untuk menilai esensiensi dan juga aktivitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Apakah layanan ini sudah mencakup penilaian terhadap keberhasilan atau belum? Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dadah.